Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Barakah yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat pada malam hari ini, kayaknya puasa sekarang beda sama puasa tahun lalu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Di mana bedanya? Ya beda lah, tahun lalu sama tahun sekarang ya beda. Sudah jelas beda. Tapi ada yang lebih beda lagi. Ya, pernah kemarin saya sampaikan, sekarang itu lebih cepat surutnya, menurunnya, majunya lebih cepat. Tapi ada yang saya banggakan di Masjid Al-Barakah ini, orang infak melalui Masjid Al-Barakah ini tidak pernah surut. Subhanallah. Dari 30 juta sebentar lagi, sedikit lagi 3 jutaan lagi kan. Tinggal 3 juta lagi, bentar lagi lunas gitu. Subhanallah. Saya teringat kalau ada di majelis taklim atau majelis zikir ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan malaikat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam siang itu khusus dia tugasnya mencari orang-orang yang sedang zikir. Yang sedang zikir, yang sedang taklim itu dicari. Ya, ada tugasnya malaikat itu ribuan jumlahnya banyak. Maka ketika menemukan malaikat ini menemukan majelis ilmu, majelis zikir, mereka itu langsung ngundang temennya. Jadi temennya itu dikumpulin, "Woi, ada nih majelis ilmu, ada nih majelis zikir. Di mana? Masjid Al-Barakah." Subhanallah. Ada jemaahnya si A, si B, si C, si D. Maka kumpullah malaikat ini di majelis ilmu ataupun di majelis zikir itu pada kumpul. Dan malaikat ini merentangkan sayapnya agar jamaah itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka terasa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau majelis ilmu, majelis zikir itu terasa tenang kita, hati kita. Betul apa enggak? Kita tenang di majelis zikir ini. Kadang-kadang ya, yang punya hutang aja lupa sama hutang. Benar apa enggak? Ya, punya hutang ya. Kadang-kadang kalau kegedean mau hutangnya ingat juga. Karena memang majelis itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika majelis ilmu ataupun majelis zikir ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW melalui Abu Hurairah, maka ketika majelis zikir itu bubar, malaikat pun juga bubar. Bubar, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya malaikat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kalian temukan?" "Ya Allah, saya menemukan majelis zikir." "Di mana?" Di Masjid Al-Barakah di RW 02 RT 4. Jamaahnya banyak apa enggak? Ini malaikat jujur. Malaikat itu jujur. Banyak. Kalau pas Isya banyak. Pas 8 rakaat mulai bubar. Ada yang ikut kultum. Ada juga yang enggak ikut kultum gitu ya. Ada juga yang ikut kultum, ada yang sampai habis. Laporan seperti itu. Kemudian Allah bertanya kembali kepada malaikat. Ketika Allah bertanya ini, jangan berpikiran bahwa Allah itu tidak tahu, bukan. Tapi ada pelajaran yang harus kita petik dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dialog Allah dengan malaikat ini. Kata Allah, apa yang mereka katakan? Wa tusabbihunaka. Mereka memuji Engkau ya Allah. Mereka bertakbir kepadamu ya Allah. Mereka menyanjungmu ya Allah. Kata Allah, apakah orang-orang tersebut telah melihat aku? Kata Allah.
Kata malaikat, tidak ya Allah. Bagaimana kata Allah seandainya majlis zikir, majlis ilmu yang ada di Masjid Al-Barakah itu mereka telah melihat aku. Kata malaikat, seandainya majlis yang berada itu telah melihat engkau, maka niscaya semua yang berada di situ akan lebih semangat lagi berzikir. Subhanallah. Sebentar zikir. Jadi ketika kita tahu bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, maka ahli zikir itu akan lebih semangat lagi berzikir kepada Allah. Subhanallah. Allah bertanya kembali, lalu apa yang mereka minta wahai malaikat? Kata malaikat, mereka meminta agar dimasukkan ke dalam surga. Apakah mereka tahu malaikat mereka itu surga bagaimana? Kata malaikat, mereka tidak tahu ya Allah. Bagaimana seandainya orang-orang tersebut tahu surga itu kenikmatannya bagaimana? Kata malaikat, seandainya majlis tersebut tahu kenikmatan malaikat, maka mereka akan lebih semangat lagi duduk berzikir kepadamu ya Allah. Kemudian apa lagi kata Allah yang diminta oleh mereka? Mereka meminta kata pada malaikat ini, mereka agar dihindarkan dari azab api neraka, kata malaikat. Allah bertanya kembali, apakah mereka tahu neraka? Tidak tahu ya Allah. Bagaimana seandainya mereka tahu panasnya azab api neraka? Kata malaikat, seandainya mereka tahu bagaimana dahsyatnya azab api neraka, niscaya mereka akan lebih semangat lagi, akan lebih hati-hati lagi di dalam beramal. Karena saking takutnya azab neraka. Subhanallah. Kata Allah, wahai para malaikat, saksikanlah pada malam hari ini seluruh yang berada di Masjid Al-Barakah, aku ampuni dosanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dosa kita Pak diampuni kalau kita betul-betul zikir kepada Allah. Malaikat protes, ya Rabb, di antara mereka tidak semua ikhlas di dalam ibadahnya Rabb. Karena ada yang kepentingan, karena ada keinginan-keinginan ataupun maksud-maksud tertentu, ataupun dia tidak ikhlas beribadahnya. Protes di malaikat. Kata Allah, apakah mereka masih berada di majlis? Kata malaikat, masih. Kata Allah, niscaya mereka tetap ahli majlis dan mereka tidak akan dikecewakan nanti. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi berapa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mendengarkan tausiah, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ketika kita mendengarkan kalam-kalam ilahi yang amat bermanfaat bagi diri kita, ketika kita memaknai bahwa ini adalah ibadah seperti hadis tadi, kita tidak akan betul-betul tidak akan kecewa dan kita akan senang, akan meraih dari apa yang kita inginkan, dari apa yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita setiap harinya berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikanlah aku, masukkanlah kepada surga dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah ini memang kita kadang-kadang kalau di bulan Ramadan ini giroh-girohan. Coba sekarang kita kemarin itu Ustaz Marzuki atau siapa ya, jadi sudah menjelaskan ada beberapa yang harus kita lakukan ketika ibadah ini. Kita harus pandai memilih. Contoh, sholat tarawih dengan sholat ba'diyah isya, pahalanya lebih besar mana? Lebih besar ba'diyah isya. Sholat tarawih dengan sholat witir, pahalanya lebih besar mana? Lebih besar witir. Nah jadi jangan sampai yang ikut 8 rakaat ini nanti witirnya ditinggal, sayang. Lebih baik witir 1 rakaat itu lebih utama. Karena Nabi itu tidak pernah melepaskan, meninggalkan witir dan tahajud. Ya. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita ketika beramal ini tanpa ilmu, sehingga amal kita akan sia-sia. Mudah-mudahan
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya. Kita termasuk ahli zikir, ahli ibadah, kemudian ahli ilmu, sehingga pada malam hari ini para malaikat yang kumpul dengan kita, ini kalau kita melihat malaikat penuh kita nih sesek. Repot kita ngelihat ya. Kita ngelihatnya aja sekarang renggang di mana-mana kosong. Ini kalau kita ngelihat malaikat susah kita nafas kita. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keteguhan iman, keyakinan Islam, dan kita beristiqomah di dalam ikuti ajaran sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita betul-betul di yaumil kiamah kelak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, 10 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.